Bersyukur pada hari Sabat ini Tuhan kembali undang kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk kita bisa bersekutu sebagai tubuh Kristus, mendengar firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Ibrani. Kita sudah sampai pada pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16. Sebelum itu kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari Sabat ini, Kau yang undang kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu, untuk boleh kami mendengar firman-Mu, bersekutu sebagai anak-anak-Mu, sebagai satu anggota tubuh Kristus. Biarlah Engkau yang pimpin kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca secara bergantian. Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16. Saya terlebih dahulu ayat 14, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ayat 15 dan ayat 16 saya lagi. Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Untuk kita bisa melihat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 secara lebih mudah, kita dapat menggunakan gambaran sebuah perjalanan kehidupan kita, kehidupan setiap manusia. Dan memang kita mengerti kehidupan manusia itu adalah suatu perjalanan yang panjang dengan arah tujuan yang pasti. Dunia mengatakan arah tujuannya ya pasti adalah kematian. Tetapi agama-agama pada umumnya mengatakan manusia yang hidup saat ini itu hanya sebuah perjalanan untuk sampai kepada surga, untuk sampai pada tempat akhir, tempat setelah kematian, setelah kehidupan dunia ini selesai, kematian menjemput dan sampai pada kehidupan setelah kematian itu. Setiap agama rata-rata memiliki pandangan yang serupa seperti ini. Tetapi kekristenan itu menunjukkan gambaran yang berbeda. Memang kita juga memiliki gambaran kehidupan itu sebagai perjalanan. Kalau kita lihat di Ibrani pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang ke-3, 2, itu kita akan melihat penulis Ibrani itu menggunakan gambaran perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan selama 40 tahun. Perjalanan yang penuh dengan rintangan, perjalanan yang penuh dengan pergumulan, perjalanan yang seakan-akan begitu berat, tetapi di saat yang bersamaan, bangsa Israel menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan. Meskipun juga di saat yang sama mereka mengeluh, dan mereka pada akhirnya banyak yang tidak setia kepada pemeliharaan Tuhan itu. Ada gambaran perjalanan dari Mesir dikeluarkan kemudian menuju tanah Kanaan. Ini mirip seperti gambaran kita yang telah dibenarkan, kita yang telah dilahirbarukan, bukan berarti langsung kita dimasukkan ke surga itu. Tapi kita masih hidup di dunia, kita masih menuju perjalanan, menuju ke surga itu. Yang oleh penulis Ibrani menggunakan istilah tahta kasih karunia, tempat tujuan kita. Maka di sini kita bisa membayangkan kehidupan itu seperti sebuah kapal. Kapal yang ada di tengah samudera yang luas, yang menuju pada tempat di mana dia akan berlabuh. Tahta kasih karunia itu. Kapal itu ada di tengah samudera yang luas yang harus menghadapi berbagai gelombang, harus menghadapi berbagai ombak, angin yang keras, angin yang dapat membuat kapal itu kembali lagi ke arah yang tidak jelas, tidak sesuai dengan arah tujuan awal. Atau juga ada batu-batu karang yang dapat membuat kapal itu, kalau kena bisa karam, yang dapat merintangi kapal itu untuk sampai pada tempat akhir. Kita bisa menggunakan gambaran ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sampai pada tempat akhir itu, sampai tahta Kristus itu, sampai surga itu, banyak
rintangan yang kita alami, banyak gelombang kehidupan yang kita alami, yang mungkin dapat membuat kita, karena menghadapi ombak yang begitu besar, karena kita menghadapi situasi ekonomi kehidupan yang begitu menyusahkan kita, menghadapi situasi relasi keluarga yang menyusahkan kita, atau menghadapi apapun yang membuat kita susah gelombang kehidupan, akhirnya kita yang tadinya harusnya sampai ke tempat tujuan tahta kasih karunia itu, melalui gelombang kehidupan kita mulai merasa kayaknya nggak bisa deh sampai sana, kayaknya susah deh sampai sana, lebih baik saya tinggalkan iman saya, lebih baik saya hentikan saja perjalanan ini, dan saya kembali lagi kepada situasi yang enak di darat, situasi yang enak di masa lalu, yang tidak perlu menghadapi badai gelombang kehidupan. Ini gambaran yang memudahkan untuk kita bisa melihat apa yang terjadi kepada jemaat Ibrani. Kembali lagi, jemaat Ibrani ini adalah jemaat yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Mereka jemaat orang Yahudi Kristen yang digoda untuk kembali, yang ditantang oleh saudaranya sendiri, orang Yahudi yang tidak percaya Yesus Kristus, yang menyiksa mereka, yang mengambil harta mereka, yang mau membunuh mereka, padahal mereka saudaranya sendiri, mungkin orang tuanya sendiri, mungkin anaknya sendiri, mungkin adik atau kakaknya sendiri, tetapi mau menghabisi nyawa mereka karena mereka percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Harta dari orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus itu dapat suatu waktu diambil oleh saudaranya, dan mereka tidak punya perlindungan hukum. Kalau mereka mau aman, kalau mereka mau tidak lagi mengalami penyiksaan, ya udah tinggalkan Kristus, balik lagi ke iman Yahudinya. Ya udah, hentikan saja perjalanan yang penuh dengan gelombang ini. Balik lagi aja ke iman Yahudinya, nggak perlu percaya Yesus Kristus lagi. Ini yang dialami oleh orang Yahudi Kristen pada zamannya penulis Ibrani. Kembali lagi, kalau kita lihat gambaran ini adalah gambaran yang bagi kita mungkin juga, ya agama-agama lain pun juga punya gambaran yang serupa. Agama-agama lain, orang Yahudi yang non-Kristen, yang tidak percaya Kristus, itu juga punya gambaran kehidupan ini adalah perjalanan menuju ke surga juga. Toh untuk apa kamu bertahan pada imanmu? Toh tujuannya kan juga ke surga juga. Agama-agama di sekitar kita juga sama, mengatakan ya kehidupan kita hari ini itu tujuannya juga ke surga. Mau agama yang mengatakan surga itu penuh dengan 70 bidadari, ataupun agama lain yang mengatakan surga itu semacam tempat di mana roh kita melayang-layang dan segala macam. Tetapi semua agama itu rata-rata mengatakan perjalanan kita, hidup kita hari ini adalah perjalanan, ini adalah sarana sampai kita sampai tujuan itu. Agak mirip kan sama kita. Tetapi kalau kita lihat balik lagi, kita lihat tujuannya, itu kan memang pasti berbeda. Yang satu mengatakan di surga itu ada 70 bidadari. Kalau kita masuk ke sana, nanti kita bisa ya melakukan hubungan seks dengan 70 bidadari itu, kita menikmati kepuasan duniawi dengan 70 bidadari. Entah kalau yang wanita seperti apa, mungkin jadi bidadara atau apapun itu. Tetapi itu menunjukkan surganya aja beda. Tetapi selain surganya beda, ternyata untuk kita kekristenan, apa yang Injil ajarkan, untuk kita bisa sampai ke tahta kasih karunia, di mana tujuan kita nanti di sana itu berjumpa dengan Kristus. Tujuan kita di sana nanti memiliki komunikasi yang intens dengan Kristus. Kita menikmati peristirahatan yang sejati dengan Kristus. Tujuannya berbeda, tetapi sarananya juga berbeda. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Tuhan bukan hanya memberikan tujuan kepada kita, tetapi juga memberikan jalan, memimpin kita, memberikan kemudi untuk kita sampai ke sana. Setidaknya di sini kita bisa lihat gambaran yang menjadi kemudi kita untuk sampai ke tahta itu, sampai ke surga itu, adalah firman Tuhan yang mengarahkan tujuan kita. Kemudian yang menjadi penggerak kita, yang menjadi mesin kita, kalau kapal zaman dulu, angin yang menggerakkan kapal itu. Kalau kapal hari ini ya mungkin mesin diesel dan segala macam yang menggerakkan kapal itu. Yang menjadi mesin kita adalah berita Injil, berita kasih karunia, keselamatan, hanya
melalui Kristus. Keselamatan yang telah dicurahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu yang menggerakkan kita untuk bisa berjalan, untuk bisa sampai tujuan itu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan ombak. Dan tentu saja tahta kasih karunia yang tadi sudah disebutkan, itu sebagai tujuan akhirnya. Dan ini berbeda dengan apa yang agama-agama lain ajarkan. Agama lain mengatakan, oke, semua sampai ke tujuan itu, tujuannya sama, surga. Meskipun tadi sudah sempat kita lihat, surganya aja ternyata berbeda. Tetapi mereka juga mengajarkan sarana untuk sampai sana. Mereka mengatakan dari usaha saya sendiri. Dari bawah, kita memandang, kita melihat ke tempat itu, dan kita berusaha sampai tempat itu. Itu berbeda. Nanti kita akan lihat, kita itu justru dari tempat itu, dari tahta itu yang menjadi sumber juga selain menjadi tujuan. Bagaimana kita bisa sampai ke sana. Kita akan lihat secara lebih mendalam. Karenanya kembali lagi, gambaran perjalanan kita, gambaran kapal itu, penulis Ibrani pada pasal-pasal sebelumnya telah memberikan kepada kita setidaknya 3 sumber untuk kita tetap dapat berteguh dalam iman, untuk kita tetap dapat bertahan di dalam menghadapi perjalanan yang penuh dengan rintangan itu. Dari pasal 3 ayat 13, kita menemukan sumber yang pertama, bagaimana kita bisa berteguh, bagaimana kita bisa tetap tahan menghadapi situasi yang berat. Yang pertama adalah melalui komunitas gereja. Tuhan memberikan kepada kita komunitas, Tuhan memberikan kepada kita saudara dan saudari seiman yang akan menopang kita, yang akan menguatkan iman kita ketika kita mengalami situasi yang berat, ketika kita mengalami gelombang ombak yang membuat kita takut, membuat kita lemah iman. Kita datang ke gereja, kita berjumpa dengan saudara-saudari seiman, kita didoakan, kita sharing pergumulan kita beroleh kekuatan, beroleh nasihat yang dapat membuat kita terus bertahan. Kemudian yang kedua, yang menjadi sumber untuk kita dapat berteguh dalam iman, yaitu firman Tuhan, yang dapat mengarahkan hidup kita, yang menilai hidup kita, mengarahkan hidup kita. Kita telah bahas dalam eksposisi sebelumnya, pasal 4 ayat 12-13. Dan yang ketiga, yang kita akan bahas hari ini secara lebih mendalam, yaitu doa. Melalui doa, kita datang kepada tahta Tuhan, dan kita menerima belas kasihan dan anugerah yang kita butuhkan dalam masa yang penuh tekanan, dalam masa kita menghadapi gelombang kehidupan yang penuh tantangan. Kita berdoa dan kita beroleh kekuatan. Maka hari ini, pada pasal 4 ayat 14-16, kita akan lebih banyak membahas mengenai anugerah Tuhan yang memampukan kita sampai pada tahta kasih karunia itu, dan mengenai doa yang menjadi sarana untuk kita benar-benar bisa bertahan dan sampai pada tahta kasih karunia itu. Maka dari ayat 14-16 kita dapat membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, untuk kita bisa sampai pada tahta kasih karunia itu, sampai pada surga itu, sampai pada perjumpaan kita dengan Kristus, tentu ada syaratnya. Pertama, kita akan membahas syarat untuk kita dapat datang pada tahta kasih karunia itu. Dan yang kedua, apa yang menjadi landasan untuk kita dapat terus bertahan, untuk kita dapat sampai pada tahta kasih karunia itu. Dan yang ketiga, sumber kemampuan kita dapat sampai pada tahta kasih karunia itu. Kita akan membahas 3 poin ini dalam eksposisi hari ini. Pertama, kita akan melihat mengenai syarat. Bagaimana kita bisa sampai pada tahta kasih karunia itu? Di ayat 14, di bagian yang bawah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman, ini adalah syarat untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa sampai kepada tahta kasih karunia itu. Berpegang teguh pada pengakuan iman. Ketika penulis Ibrani mengatakan, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman, ini berarti mengindikasikan kalau pengakuan iman dan kita terus percaya pada pengakuan iman itu bukan hal yang mudah. Sampai penulis Ibrani harus memberikan nasihat, teruslah berpegang teguh pada pengakuan iman. Kita membayangkan kalau kita ada dalam posisi pergumulan yang begitu berat seperti yang dialami oleh jemaat Ibrani, atau mungkin kita masing-masing secara pribadi punya pergumulan kita sendiri.
Kemudian kita ingat-ingat apa yang paling berat pergumulan kita. Mungkin penolakan dari keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pengakuan diri dan segala macam. Apapun itu yang menjadi pergumulan kita, masing-masing dari kita memiliki itu. Kemudian kita merasa, daripada saya terus bertahan dengan iman saya, lebih baik saya mencoba cara-cara yang di luar kekristenan, cara-cara yang di luar pengakuan iman saya, untuk saya lepas dari pergumulan. Pasti ketika kita menghadapi pergumulan, terbesit dalam pikiran kita untuk kita melepaskan iman kita, untuk kita melepaskan pengakuan iman kita. Dan kalau penulis Ibrani sampai memberikan peringatan ini, maka ini ancaman yang jelas. Ini ancaman yang akan dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Bukan berarti umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kemudian mengatakan, oh Tuhan Yesus itu kan baik, dia yang pasti akan topang saya, dia yang baik, dia yang penuh kasih, yang pasti akan tolong saya, yang pasti tidak akan lepaskan pegangannya kepada saya. Maka saya pasti tidak akan lepas iman saya, maka saya pasti akan aman, maka saya pasti akan masuk ke surga dengan mudahnya. Tidak seperti itu. Ketika penulis Ibrani mengatakan tetaplah berpegang teguh, berarti ini menunjukkan ya udah, kita harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman kita. Dan karenanya kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan pengakuan iman oleh penulis Ibrani ini. Hari ini kita dengan mudah mengatakan pengakuan iman itu ya yang setiap minggu kita bacakan, pengakuan iman rasuli. Atau mungkin yang belajar sejarah gereja mengatakan 7 pengakuan iman ekumenis. Tahun 1500-an ke atas ada pengakuan iman reformasi, yaitu pengakuan iman Westminster, pengakuan iman Heidelberg, dan segala macam. Kita dengan mudah mengatakan, ya itu, kita berpegang teguh pada pengakuan iman itu. Tetapi kalau kita lihat Ibrani, ini ditulis sekitar tahun 60-an, maka belum ada pengakuan iman rasuli, belum ada pengakuan iman Nikea, belum ada pengakuan iman yang hari ini kita kenal. Jadi apa yang dimaksud dengan pengakuan iman di sini? Pengakuan iman yang dimaksud di sini tentu bukan sekedar slogan, sekedar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita mudah menemukan orang-orang yang dikit-dikit ngomong, ya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penuh kasih, Allah itu mengerti, Allah itu baik, maka Allah akan memperhatikan saya, maka Allah akan memberkati saya, maka Allah tidak akan membiarkan saya anaknya jatuh dalam dosa, maka Allah tidak akan membiarkan saya kemiskinan, maka Allah tidak akan membiarkan saya sakit dan segala macam. Banyak slogan-slogan yang mengatakan, ya ini iman saya, ini pengakuan iman saya. Tapi kalau ditanya lebih dalam, jadi Allah yang baik itu, Tuhan Yesus yang baik itu, pribadinya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Kenapa di kekristenan ada istilah Allah Tritunggal? Langsung mengatakan, ya nggak tahu, itu kan urusannya pendeta, itu kan urusannya teolog. Yang penting saya taunya Allah itu baik, Allah itu mengasihi saya. Ini pengakuan iman saya. Duh, Allah yang mana yang mengasihi kamu? Ya Allah yang pernah mendatangiku dalam mimpi. Ya, sudah berbeda kan? Ya Allah yang di khotbah hamba Tuhan tertentu mengatakan, dia pasti akan memberkati saya, tidak akan membiarkan saya jadi ekor, tapi jadi kepala dan segala macam. Allah yang itu yang saya percaya, itulah pengakuan iman saya. Tunggu dulu. Kalau kita mengatakan, oke, secara slogan saya tahu Allah itu baik. Tetapi ketika ditanya, siapa Allah yang baik itu? Bagaimana pribadinya? Kemudian tidak bisa jawab. Itu bukan pengakuan iman. Itu bukan bersandar pada pengakuan iman. Itu hanya slogan saja. Kalau kita lihat dari Ibrani, mulai dari pasal 1, ini sudah ada istilah dari ayat yang kedua. Pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sudah ada istilah anak dari Bapa yang di surga. Anak satu-satunya, yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia anaknya, tetapi juga yang menjadikan alam semesta. Maka sudah ada Allah Tritunggal di sini. Sudah ada istilah anak Allah yang kudus. Sudah ada istilah wahyu yang dinyatakan oleh firman Tuhan, yang dinyatakan oleh anak Allah satu-satunya. Maka pengakuan iman di sini itu bukan hanya mengerti sedikit tentang Kristus, mengerti Tuhan Yesus baik dan segala macam, tetapi juga menuntut pengenalan yang benar, yang sesuai Alkitab.
Pengakuan iman di sini yang dimaksud oleh penulis Ibrani adalah kesimpulan dari intisari dari apa yang kita percayai dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan yang dinyatakan yang mengarahkan kita kepada Kristus. Maka bukan cuma sekedar, oh iya aku tahu Tuhan Yesus baik. Tetapi harus benar-benar mengerti Tuhan Yesus baik yang kamu maksud itu yang seperti apa? Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Putra Tunggal Allah, Allah sendiri yang menjadi manusia, Dui Natur Kristus, semua itu kita harus mengertinya. Meskipun kita tidak akan mengerti secara penuh, karena itu memang misteri Allah. Tetapi setidaknya kita bisa benar-benar bertanggung jawab kepada iman kita. Itu yang disebut dengan berpegang pada pengakuan iman. Kalau hanya taunya Tuhan Yesus itu baik, kemudian kita mengalami gelombang kehidupan yang begitu berat, ya gampang dong kita langsung mengatakan, kayaknya nggak baik deh Tuhan Yesus, kok aku mengalami kehidupan yang berat ini, kok aku mengalami nggak lulus kuliah, kok aku mengalami secara ekonomi mengalami kesulitan, kok aku mengalami relasi yang buruk dengan pasangan hidupku dan segala macam. Langsung merasa ternyata nggak baik ya. Karena memang tidak mengenal Kristus yang sejati, yang ada di Alkitab. Pengakuan iman menuntut pengenalan yang benar. Maka pengakuan iman ini bukan hanya sekedar masalah emosi, bukan hanya sekedar masalah hati saya percaya, tetapi juga menuntut logika kita untuk sungguh-sungguh mengerti akan Kristus, akan Allah Tritunggal, akan bagaimana karya keselamatan hanya oleh iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Pengakuan iman adalah intisari dari Kejadian sampai Wahyu, bukan cuma sekedar slogan. Kemudian juga menuntut untuk kita percaya penuh kepada Kristus dan tindakan. Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Kembali lagi, kalau kita lihat orang-orang yang cuma tahu Yesus Kristus sebagai slogan aja, mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang tidak akan membiarkan saya jadi ekor dan segala macam, tapi kemudian tidak benar-benar mengenal pribadinya, karyanya. Berarti dia kan membuat Allah, membuat Tuhan Yesus menurut pikirannya sendiri. Ini kan termasuk dia berarti sudah menyembah Allah yang lain. Dia sudah punya idol yang dia sembah. Dia bikin Yesus menurut pikirannya sendiri, karyanya sendiri, kemudian dia menyembahnya. Ini kan sudah melanggar perintah Allah yang pertama. Dia bukan menyembah Tuhan Yesus yang sejati, bukan menyembah Allah Tritunggal yang sejati, yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia menyembah Yesus yang menurut pikirannya dia sendiri, Yesus yang maunya dia sendiri. Dia sudah menyembah Allah yang lain, sudah melanggar perintah Allah yang pertama. Kalau dia tidak menyembah Allah yang lain, dengan dia menciptakan Allahnya sendiri menurut pikiran dia sendiri, maka berarti dia menyembah dirinya sendiri dong. Berarti dia Tuhan yang bisa menciptakan Tuhan menurut pikirannya sendiri, dan itu dia sembah. Berarti dia lebih besar daripada Tuhan. Makanya orang-orang seperti ini mengatakan, harusnya Tuhan Yesus itu ikut mauku. Harusnya Allah itu ikut mauku. Karena sebenarnya apa yang dia anggap Tuhan adalah dirinya sendiri. Sama aja, ini adalah kesombongan yang luar biasa. Ini bukan pengakuan iman. Bukan berarti kita yang mendengar orang-orang mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita lihat ternyata Tuhan Yesus itu menurut pikirannya sendiri, itu bukan orang-orang yang berpegang pada pengakuan iman. Karena dia tidak kembali kepada Alkitab. Orang-orang yang berpegang, kita yang berpegang pada pengakuan iman, itu adalah kita yang kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan. Kita melihat pribadi Kristus yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang hari ini, kita lebih mudah dibanding orang-orang Ibrani pada zaman penulis Ibrani ini mengkhotbahkan. Mereka masih harus merumuskan, mereka masih harus benar-benar mengerti, benar-benar secara sungguh-sungguh mempelajari dari Kejadian sampai Wahyu untuk benar-benar bisa merumuskan secara lebih sederhana akan pengakuan iman. Tetapi kita hari ini sudah dapat sarana yang lebih baik. Melalui bapak-bapak gereja di tahun 300-an sampai tahun 700, 900, kemudian tahun 1500-an, ada pengakuan-pengakuan iman yang merupakan intisari, yang merupakan kesimpulan dari apa yang kita percaya. Yang contohnya, kita setiap akhir ibadah akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ini adalah
intisari, kesimpulan dari apa yang kita percaya. Lebih mudah hari ini untuk kita tahu pengakuan iman kita. Dan tentu saja ini, ya kalau kita misal suatu saat nanti harus mempertanggungjawabkan pengakuan iman kita, mungkin kita dihadapkan pada kondisi yang mirip seperti orang Ibrani, dipersekusi atau segala macam. Siapa tahu nanti kekristenan benar-benar ditekan, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Kemudian ditanya, apa yang kamu percaya? Ya kita kan kalau ngomong, saya percaya dari Kejadian sampai Wahyu, saya percaya Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala macam, kita bacakan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kan nggak bisa, susah sekali. Maka ada yang menyimpulkan, ada yang menjadikan intisari, yaitu pengakuan iman rasuli salah satunya. Yang kita bisa mengerti, yang kita bisa bacakan setiap saat, yang kita bisa pegang. Maka ini sudah sangat-sangat memudahkan kita. Pengakuan iman rasuli, 7 pengakuan iman ekumenis, dan juga pengakuan iman reformasi. Itu memudahkan kita untuk mengerti, untuk mengenal Yesus Kristus yang ada di Alkitab, yang bukan cuma sekedar slogan aja. Makanya memang belajar pengakuan iman itu tidak mudah, bukan hanya menuntut emosi, tapi juga logika kita, rasio kita. Maka di sini kita bisa juga kembali melihat contoh di Ibrani. Ketika dikatakan kita berpegang pada pengakuan iman kita, penulis Ibrani segera langsung mengkaitkan dengan Kristus sebagai imam besar yang sejati. Balik lagi, ini kan perkara teologis, ini kan hal yang sulit. Bukan cuma tahu Tuhan Yesus baik, tapi dia yang baik, dia adalah imam besar yang sejati. Imam besar yang menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut Harun. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita cuma taunya slogan aja? Pengakuan iman menuntut pengertian yang sejati, pengenalan yang sejati. Barulah di sini kita bisa bertahan menghadapi gelombang kehidupan. Dan pengakuan iman, kembali lagi saya ulangin, menuntut logika untuk kita benar-benar mengerti dengan benar Yesus Kristus, mengerti Allah Tritunggal dan anugerah keselamatan sesuai firman Tuhan. Dan menuntut hati kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa. Untuk kita beriman penuh pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kita diselamatkan hanya oleh iman pada Yesus Kristus. Kita membutuhkan hati, kepercayaan yang sungguh. Kita butuh logika, kita butuh hati, tetapi kita juga butuh tindakan. Pengakuan iman itu juga mensyaratkan tindakan, di mana kita mengaku dengan mulut kita dan dengan tindakan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kalau kita cuma percaya Yesus Kristus dalam pikiran aja, dalam hati aja, tapi kita tidak terbiasa untuk mengungkapkan itu di muka umum, tidak terbiasa untuk mengatakan itu di muka umum, karena kita takut, karena kita tidak berani ngomong saya umat Tuhan, saya Kristen di muka umum. Saya menunjukkan tindakan sebagai umat Tuhan yang jujur, yang berintegritas, yang sesuai firman Tuhan di muka umum. Kita tidak berani itu karena kita takut. Suatu saat ketika ada gelombang kehidupan melanda kita, kita ditantang misalnya, kalau kita mau tetap bertahan di pekerjaan, atau kalau kita mau naik jabatan di pekerjaan, pindah iman aja, nggak usah jadi orang Kristen, tapi ikut mayoritas misalnya. Atau untuk yang pemuda-pemudi, kalau kita mau menikahi pasangan kita mau menikahi orang yang kita cintai, pindah agama aja, nggak usah ikut Kristen-Kristenan. Kita kalau tidak terbiasa mengaku pengakuan iman berdasarkan mulut dan tindakan kita, gampang loh untuk kita pindah haluan. Gampang untuk kita ikut terbawa arus angin, gampang untuk kita karam dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, terlatih untuk dengan tindakan kita, dengan mulut kita mengaku pengakuan iman kita, mengerti, percaya, dan bertindak, maka ketika tantangan menyerang kita, ketika gelombang itu menghadang kita dapat bertahan. Kita dapat terus berpegang pada pengakuan iman itu. Disinilah yang menjadi syarat bagaimana kita bisa sampai ke tahta kasih karunia, berpegang teguh pada pengakuan iman, yang mensyaratkan pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Bukan cuma sekedar emosi dan slogan. Tetapi yang kedua, bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh, tetap berpegang pada syarat itu,
berpegang teguh pada pengakuan iman, juga kita memerlukan landasan yang kuat, landasan yang pasti, yang menguatkan kita untuk dapat berpegang teguh sampai akhir masuk pada tahta kasih karunia itu. Landasan itu yaitu keimamatan Yesus Kristus dan juga ketekunan, genggaman erat dari Yesus Kristus. Kalau kita lihat dari Ibrani pasal 4, ayat yang ke-14 yang bagian A. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Kemudian kita buka Yohanes 10, ayat 27-28. Yohanes 10, ayat 27-28, saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi inilah yang menjadi landasan kita dapat berpegang erat pada pengakuan iman. Landasan kita dapat sampai pada tahta kasih karunia itu, yaitu keimamatan Kristus dan genggaman Kristus yang tidak akan melepaskan kita. Kita dapat melihat pada pribadi, pada karya Yesus Kristus yang merupakan imam besar kita. Yesus Kristus adalah, dia adalah putra tunggal Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia, yang menjadi imam besar kita. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kebenaran kepada kita. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga 40 hari lagi setelah kebangkitannya. Dengan membawa tubuhnya yang telah disalibkan. Dengan membawa tubuhnya yang telah menjadi korban penebusan bagi kita. Imam besar yang dimaksud di sini, ini bukan imam dalam pengertian yang dimengerti oleh orang Israel, yaitu imam menurut keturunan Harun, menurut orang suku Lewi. Kalau kita melihat suku Lewi, keturunan Harun, mereka masuk ke tabut perjanjian, mereka masuk ke ruang Maha Kudus, menjumpai Tuhan, itu hanya setahun sekali. Hanya pada satu periode tertentu. Kemudian mereka juga mereka sendiri adalah orang berdosa, maka mereka terlebih dahulu harus dikuduskan, baru mereka bisa menerima persembahan dari umat Tuhan yang lain, domba, kambing, dan sebagainya. Baru mereka melakukan berbagai ritual untuk mereka mencurahkan persembahan itu sebagai korban penebusan dosa. Dan itu dilakukan satu periode sekali. Tetapi imam besar ini, imam besar kita, menurut peraturan Melkisedek, yang kita akan bahas di pasal 5, kita tidak akan bahas secara lebih mendalam. Dia yang sekali mengorbankan dirinya untuk seluruh umat Tuhan. Dia yang bangkit, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, yang selalu ada di hadapan tahta Bapa, yang selalu ada untuk berdoa syafaat bagi kita, yang tidak perlu menunggu satu waktu tertentu. Inilah imam besar kita. Dan inilah yang menjadi landasan bagaimana kita bisa sampai, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi setiap tantangan, tetap berpegang pada pengakuan iman kita. Tetapi di sini penekanan pada ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai imam besar itu secara teologis. Berbeda antara imam besar Harun dan juga antara imam besar Harun dan imam besar menurut Melkisedek. Tetapi hari ini kita lihat imam besar itu, imam besar kita, Yesus Kristus, dia yang juga turut merasakan setiap kelemahan kita. Bukan imam besar yang hanya sekedar menerima persembahan, yang hanya sekedar menerima doa, yang hanya sekedar menerima keluhan dari umatnya, tetapi dia yang juga pernah turut merasakan setiap apa yang dirasakan oleh manusia, setiap apa yang dirasakan oleh umat Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita akan langsung ingat, iya Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia sebagai manusia memang pernah dicobai oleh iblis. Ketika setelah 40 hari dia puasa,
dia lapar, dibawa ke padang gurun. Kemudian iblis mencobai dia. Sebelum dia mulai pelayanan, itu sekitar usia 30 tahun. Kita tahu itu, iya Tuhan Yesus pernah dicobai. Tapi kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-15, yang tidak, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai dalam segala hal. Ini bukan hanya menunjukkan satu peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dari sejak lahirnya sampai matinya, setiap detiknya, setiap waktunya, dia mengalami apa yang sama seperti yang kita alami. Dia juga dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Pencobaannya bukan hanya ketika dia dicobai oleh iblis yang terkenal setelah 40 hari dia puasa, tetapi dari sejak dia lahir sampai dia mati, apa yang dialami oleh Yesus sama seperti apa yang kita alami. Dia tahu setiap pencobaan yang kita alami, dia juga merasakan itu. Ketika Tuhan Yesus baru lahir, dia harus langsung menghadapi otoritas, dia harus langsung melawan otoritas yang berkuasa pada saat itu. Dan dia dengan bayi yang baru lahir, dengan penuh kerentanan, dia harus lari, dibawa lari oleh Yusuf dan Maria. Lari keluar dari tanah kelahirannya, menuju Mesir, menjadi orang asing, untuk sembunyi, untuk menghindar dari kejaran Herodes yang mau membunuhnya. Dia juga tahu bagaimana rasanya dikejar-kejar. Dia juga tahu bagaimana rasanya menjadi manusia yang harus tumbuh besar di negara yang asing, di tempat yang asing. Kristus juga tahu bagaimana rasanya menjadi minoritas, yang dia harus kalah oleh penguasa yang bengis. Kemudian Kristus juga, dia dikatakan sebagai anak tukang kayu. Maka kita juga melihat dia harus bekerja keras. Ketika dikatakan sebagai anak tukang kayu, itu mengindikasikan Yusuf sebagai tukang kayu, itu mengajarkan skill tukang kayunya, pekerjaannya kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai anak pria, Tuhan Yesus pun harus melakukan pekerjaan yang sama yang diajarkan oleh papanya. Makanya dia disebut sebagai Yesus, anak tukang kayu. Maka dia bekerja juga. Tuhan Yesus pun tahu susahnya untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Bekerja untuk mencari makan. Dia juga tahu. Kalau mengatakan soal kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus pun juga tahu itu. Dia tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya, dari anak tukang kayu. Yang ketika mau lahir, bulan depan kita akan banyak membahas ini, untuk cari tempat penginapan aja, untuk dia dilahirkan, itu susah. Dia pun tahu mengalami situasi yang seperti ini. Tuhan Yesus yang disalah mengerti, Tuhan Yesus yang dianggap remeh, dia yang dianggap dikhianati oleh orang terdekatnya, dia yang diludahi, dihina, dia tahu, dia merasakan setiap apa yang manusia, yang umat Tuhan alami, umat Tuhan rasakan. Dia mengerti itu. Dan memang kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan yang ditebus, itu kan bukan berarti kita dibawa keluar dari setiap cobaan, dari setiap apapun yang dialami oleh manusia. Justru kalau kita keluar dari pergumulan, maksudnya tidak ada pergumulan sama sekali sampai menuju ke surga itu, justru itu adalah hukuman Tuhan, berarti Tuhan yang membiarkan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, mengizinkan kita mengalami badai kehidupan, itu justru kita diajarkan untuk melihat Yesus Kristus juga pernah mengalami itu. Imam besar kita juga pernah mengalami itu. Maka kita dapat berdoa, dapat datang kepada Kristus, dapat mengandalkan Kristus. Dengan kita percaya, dia tahu pergumulan saya telanjang di hadapannya, dia tahu setiap apa yang menjadi kesusahan saya. Kalau saya digodain di sini dan saya jatuh, Kristus juga pernah digodai di hal yang sama dengan saya, tetapi dia tidak jatuh. Maka saya bisa berharap kepada imam besar itu. Bukankah kita lebih merasa nyaman kalau kita berdoa, kalau kita berharap, bersandar kepada orang yang pernah mengalami dan menang, daripada kita belajar, kita cari solusi kepada orang-orang yang memang tidak pernah mengalami. Rasanya kan kayak, ya kita bisa mengatakan, ya Tuhan Yesus kan Tuhan, pasti dong dia akan
nggak ngalamin kesusahan yang saya alamin, pasti dia menang lah. Tapi ingat, dia tetap adalah manusia. Dalam natur manusianya, godaan yang dialami oleh Kristus sama seperti yang kita alami. Hanya dia menang, dia tidak berdosa. Maka kita dapat berharap, kita dapat bersandar, dapat datang kepada Kristus. Dan inilah kembali lagi yang menjadi landasan kita dapat bertahan dalam pengakuan iman kita. Karena Kristus, imam besar kita, dia yang menang. Maka kita dapat datang, kita dapat bersandar. Dan karena imam besar kita yang telah menang itu dan karya keselamatannya, yang telah memberikan kepada kita kebenaran, yang telah menebus dosa kita, maka ini dapat menjadi antidot untuk segala ketakutan kita. Kita yang hidup di dunia, kita yang menghadapi gelombang, badai kehidupan, pasti kita ada kalanya takut karam, ada kalanya kita takut gagal, ada kalanya kita takut tersesat dalam hidup. Kita yang mungkin mengalami situasi yang harus berubah posisi atau berubah status segala macam, mungkin kita melihat ke depan ini begitu gelap, kita takut tersesat. Tetapi kalau kita kembali lagi melihat imam besar kita itu pernah menjadi manusia dan pernah mengalami apa yang kita alami, kita dapat dengan yakin, dengan berani datang kepada imam besar itu. Dan juga mungkin kita yang sering berdosa, kita yang jatuh dalam dosa, membuat kita takut untuk berjumpa, untuk dekat dengan imam besar kita, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita berdoa. Kalau kita kembali lagi lihat, Kristus, imam besar kita, dia tahu setiap pergumulan yang kita alami, dan dia juga pernah mengalami itu. Dia menang, tetapi mungkin kita hari ini kalah, kita hari ini jatuh. Kita tidak perlu malu untuk datang, kita tidak perlu malu untuk mengakui, memang saya belum bisa sempurna seperti Kristus. Maka bukan berarti saya harus menjauh, bukan berarti saya harus undur, tetapi saya justru harus datang kepada Kristus dan meminta pertolongan dari Dia yang tahu cobaan itu, yang menang atas cobaan itu. Dan Dia akan berdasarkan apa yang pernah Ia alami, Dia akan memberikan kepada kita jawaban, akan memberikan kepada kita penguatan. Memang kita orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibenarkan, pasti memiliki kepekaan tersendiri terhadap dosa. Pasti kita akan ada keengganannya tersendiri untuk datang kepada Tuhan ketika kita berdosa. Ada rasa malu, ada rasa sungkan. Kalau kita ingat lagi kisah Adam dan Hawa, ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka punya relasi yang begitu baik dengan Tuhan. Mereka dapat mendengar suara Tuhan, menuruti firman Tuhan, mereka dapat benar-benar menjadi wakil dari Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka malu dan mereka sembunyi ketika Tuhan mencari mereka. Begitu pula kita, ketika kita berdosa, sadar atau tidak sadar, seringkali kita langsung merasa enggan untuk berdoa. Kita merasa enggan untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa enggan untuk pergi ke gereja. Kita merasa enggan untuk baca Alkitab. Kita merasa, saya sudah terlalu berdosa, saya sudah terlalu memalukan di hadapan Tuhan. Lebih baik saya undur. Tetapi kalau kita kembali lagi ke ayat yang sebelumnya, meskipun kita sembunyi, meskipun kita undur, sebenarnya di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan, Dia tahu dosa kita, Dia tahu apapun yang kita perbuat, kita telanjang di hadapannya. Mau sembunyi dimanapun, itu percuma. Tetapi Dia bukan cuma sekedar tahu, Dia juga memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Maka sebenarnya urusan dosa itu sudah diselesaikan. Maka sebenarnya apa yang menjadi alasan untuk kita malu menghadap kepada Tuhan, itu sudah diselesaikan oleh Kristus, oleh imam besar agung kita. Maka kita tidak perlu lagi merasa malu, tidak perlu lagi merasa enggan untuk datang kepada Tuhan. Setiap kali kita gagal, setiap kali kita berdosa, kita dapat dengan berani, dengan yakin berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan, mohon pengampunan daripada Kristus, dan Dia akan memberikan pengampunan. Tetapi kalau kita mengikuti malunya kita, enggannya kita untuk datang kepada Tuhan, terus lari, kita tidak akan bisa bertahan. Kita akan seperti gambaran kapal tadi, karam. Tetapi sebenarnya itu satu hal yang sia-sia, karena
Percuma kita lari, Kristus juga sudah tahu apa yang kita lakukan. Lebih baik kita datang mengaku dosa, justru Dia yang akan dengan kasih-Nya mengampuni kita, membenarkan kita. Dan Dia yang setia kepada janjinya, yang tadi telah kita baca dalam Yohanes, Dia yang terus akan pegang tangan kita, Dia yang terus akan genggam erat kita, sehingga kita tidak akan hilang, sehingga kita tidak akan terlepas dari pimpinannya. Maka kita sebagai kapal tadi yang menghadapi situasi yang susah, situasi yang sulit, Dia akan terus pimpin kita sehingga kita dalam gelombang kehidupan yang paling berat sekalipun, dalam menghadapi lembah kekelaman sekalipun, Dia juga terus pegang tangan kita, Dia juga terus beserta dengan kita. Inilah yang menjadi landasan bagaimana kita bisa sampai pada tahta kasih karunia itu, bagaimana kita bisa sampai pada surga itu, yaitu keimamatan Kristus, penebusan Kristus, dan juga kesetiaan Kristus yang terus pegang kita, kesetiaan Kristus pada janjinya. Dan Kristus yang saat ini sebagai imam besar kita, Dia ada di sebelah kanan Bapa, Dia yang selalu berdoa syafaat bagi kita. Mari kita buka Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32 sebagai contoh Kristus yang berdoa syafaat. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Ketika Petrus menghadapi pergumulan, apa kata Tuhan Yesus? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus agar imannya tidak gugur. Dan Tuhan Yesus yang sama, imam besar agung kita, Dia juga berdoa yang sama untuk kita, agar iman kita tidak gugur. Dalam kita menghadapi gelombang kehidupan, dalam kita menghadapi situasi yang begitu berat, Kristus berdoa syafaat bagi kita, agar iman kita tidak gugur. Inilah yang menjadi landasan kita dapat sampai pada tahta kasih karunia itu. Inilah yang menjadi landasan kita dapat sampai pada surga itu. Karena Dia yang terus pegang tangan kita. Karenanya kita masuk pada poin yang ketiga. Kita akan melihat sumber dari bagaimana kita bisa sampai pada tata kasih karunia itu. Tadi kita sudah lihat landasannya dan juga kita sudah lihat syaratnya. Sekarang kita melihat sumbernya, dari mana kita bisa sampai. Kalau kita lihat sumber dari tata kasih karunia itu, penulis Ibrani itu menunjukkan bahwa sumber dari tahta kasih karunia itu adalah dari sana sendiri, dari tahta kasih karunia itu. Sumber untuk kita bisa masuk ke surga, ya dari surga itu sendiri. Sebagai ilustrasi, saya mengutip Vikaris Peter dalam PA beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa datang sampai kepada satu tujuan. Tentu kita harus percaya kepada orang yang memang penduduk dari tujuan itu, yang datang ke tempat kita, menjemput kita, mengantar kita sampai ke tujuan. Nah, baru kita bisa percaya. Sebagai contoh, saya tinggal di Cikarang. Saya mau pergi ke Jakarta. Tentu saya mengharapkan bantuan dari penduduk Jakarta, orang asli Jakarta, untuk datang ke Cikarang, untuk jemput saya ke Jakarta, ke Kelapa Gading atau kemanapun. Orang Kelapa Gading, ya saya harus minta bantuan sama orang Kelapa Gading untuk bawa saya datang ke sini, jemput saya ke Kelapa Gading. Kalau saya ketemu sama orang Surabaya, padahal saya ada di Cikarang, kemudian saya ngomong ke teman saya di Surabaya, bro, antar saya dong ke Kelapa Gading, datanglah ke sini ke Cikarang, antar saya ke Kelapa Gading. Ya itu pasti nyasar. Tapi kalau orang yang dari penduduk sana, orang yang dari sana datang ke tempat saya, kemudian menjemput saya kembali ke sana, nah itu jalan yang benar. Nah kembali lagi, kalau kita mengatakan kita mau sampai pada tahta kasih karunia, sumbernya dari mana? Dari Dia yang ada dari tahta itu, yang datang menjumpai kita, membawa kita kembali kepada tahta itu. Maka Dia, tahta kasih karunia itu adalah tujuan, tetapi juga sumber kita untuk dapat sampai ke sana. Dan kita juga mengertinya, itu bukan cuma sekedar, oh iya itu berarti nanti saya akan sampai ke sana, nanti akan ada Kristus yang menjemput saya untuk saya sampai di sana.
Tetapi kita juga dapat melihat ini bukan hanya perkara yang nanti, tetapi perkara yang hari ini juga. Kalau kita melihat, kita dapat sampai kepada tata kasih karunia Tuhan, nanti kita dapat menikmati surga itu, menikmati komunikasi, persekutuan yang erat dengan Kristus. Kita dapat terus berbicara kepada Kristus, dapat mengikuti firman Tuhan, mirip seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, tetapi lebih mulia lagi, lebih baik lagi. Ada kepercayaan yang penuh, ada komunikasi yang intens dengan Kristus. Kita mengharapkan itu di surga nanti. Kita mengharapkan itu dalam tahta itu nanti. Tetapi itu kan bukan cuman nanti. Itu selalu terkait erat dengan apa yang terjadi hari ini. Kita bisa menikmati situasi itu, kondisi itu. Komunikasi yang intens, komunikasi dengan Kristus. Bukan cuman waktu nanti, tetapi hari ini di dalam doa. Kristus adalah dia yang melampaui segala langit, dia yang melampaui waktu, melampaui ruang. Kita mengharapkan yang akhir nanti, tetapi kita juga ketika kita berdoa berbicara kepada Kristus yang melampaui segala waktu itu. Maka yang akhir nanti dibawa kepada sekarang, waktu kita berdoa. Atau waktu kita berdoa ya kita dibawa kepada tujuan akhir kita. Gampangnya, kita membayangkan berkomunikasi intens dengan Kristus di surga. Maka ketika kita hari ini berdoa 5 menit, 10 menit, 30 menit, itu kan cicipan dari kondisi yang sempurna di surga nanti. Doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa dalam nama Kristus, Yesus Kristus. Itu kan ya gambaran 5 menit, gambaran 10 menit dari apa yang nanti selamanya kita nikmatin di surga. Komunikasi yang intens, komunikasi yang erat dengan Tuhan. Maka Tuhan juga memberikan kepada kita sarana, persiapan untuk sampai pada tahta itu hari ini melalui doa. Bukan cuma sekedar kita diberikan tujuannya, bukan cuma sekedar kita diberikan jaminannya, tapi kita juga diberikan cicipan-cicipannya. Kita diberikan sarana-sarananya, anugerah-anugerahnya untuk kita bisa mulai terbiasa, mulai menikmati hari ini dalam doa. Dan karenanya kita berdoa kepada Imam Besar Agung kita yang melampaui segala langit, yang melampaui segala waktu. Hari ini kita menghadapi pergumulan, tetapi kita diajarkan untuk tidak melihat pergumulan kita hari ini aja, berhenti sampai hari ini aja. Kita memang bisa berdoa menyampaikan pergumulan kita hari ini, tetapi kita berdoa kepada Dia yang sudah memberikan jawaban, Dia yang sudah tahu apa yang akan terjadi melewati pergumulan ini. Kita bisa berdoa itu. Dan kembali lagi, kalau kita lihat pada pengakuan iman, setiap pengakuan iman rasuli itu kan mengajarkan kepada kita di bagian akhir, nanti akan ada kebangkitan tubuh, kehidupan yang kekal. Kita diajarkan ketika menghadapi gelombang kehidupan, kita berdoa itu bukan cuma melihat kondisi hari ini. Memang kita mengeluh, kita menyampaikan kondisi kita hari ini, keluhan kita hari ini. Tetapi kita bisa berharap memandang kepada solusi yang benar-benar sejati itu, peristirahatan yang kekal. Kristus itu, tahta kemuliaan Kristus itu. Kita diajarkan untuk melihat akhirnya, bukan hanya berhenti sampai pada pergumulan hari ini aja. Maka inilah yang membuat kita dapat sampai pada tahta kasih karunia. Ini sungguh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dalam menghadapi badai kehidupan, marilah kita dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia, bukan hanya mengharapkan yang nanti, tetapi mulai saat ini, dalam gelombang kehidupan kita, dalam baik atau buruk kondisi hidup kita menghampiri tata kasih karunia melalui doa, supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan anugerah Tuhan untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dan inilah yang memampukan kita masuk kerajaan Allah yang kekal sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau di tengah kehidupan kami yang penuh dengan gelombang, yang penuh dengan badai, yang dapat membuat kami menyerah, yang dapat membuat kami kehilangan arah hidup, kehilangan iman. Tetapi Engkau yang memberikan kepada kami Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang menebus dosa kami sekali untuk selamanya, dan juga yang menjadi imam besar kami,
yang memegang erat kami, sehingga kami tidak akan kehilangan iman yang terus berdoa syafaat bagi kami. Maka biarlah ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami berdosa, kami datang kepada Engkau, menghampiri tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Kami tahu Kristus yang telah menebus dosa kami, Dia tidak hanya menjadi hakim, tetapi Dia juga yang menjadi penolong kami. Biarlah kami sandar kepada Kristus itu, Sang Imam Besar Agung kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.